Untuk lebaran haji kita bisa penggemukan dalam jangka panjang, kita bisa memilih sapi Bali. Kemudian untuk Idul Fitri kita bisa ambil sapi-sapi yang besar karena pemotongannya rame, sehingga memotong satu ekor besar lebih baik daripada memotong dua ekor kecil seperti itu pada saat pemotongan ramai seperti Idul Fitri. Kemudian ini untuk presiden tadi jangan banyak meniru seperti itulah, karena yang untuk prestis itu tidak terlalu banyak peminatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Berjumpa kembali dengan channel edukasi saya, Joko Susilo, Dokter Sapi. Sahabat, sebelum beraktivitas saya mau menyampaikan terkait penggemukan sapi. Apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus dipersiapkan. Bahwa penggemukan sapi harus kita benar-benar hitung baik-baik, kita persiapkan baik-baik. Pertama tentang persiapan kandangnya, kemudian tentang pemilihan bakalannya, ketersediaan pakannya, kemudian bagaimana target penjualannya, konsumennya siapa, lama penggemukannya berapa bulan, berapa hari. Ini penting untuk kita benar-benar perhitungkan baik-baik supaya semuanya tertata dengan rapi. Jangan sampai kita mengagendakan atau berusaha di dalam penggemukan ini tidak ada persiapan apapun. Nah, baik sahabat, saya lanjutkan tentang persiapan atau hal-hal apa saja yang kita perlu pikirkan untuk penggemukan sapi. Yang pertama, kita harus menyiapkan kandang. Kandangnya ada beberapa jenis, ada kandang koloni atau kandang individual, dan juga ada penggembalaan. Nah, kandang koloni ini kita kita desain untuk sapi-sapi yang kalau nanti kita menginginkan sapi-sapi yang biasa hidup berkoloni, sapi Brahman Cross, sebagian sapi Bali, sapi Sumba Ongol, itu biasa hidup berkoloni. Atau kandang-kandang tambat, kita sediakan kandang tambat untuk sapi-sapi yang akan kita beli mungkin nanti adalah sapi-sapi yang biasa ditambat, sapi PO, sapi simetal, limosin, seperti itu. Jangan sampai membuat desain kandang koloni peruntukan untuk sapi-sapi PO, sapi-sapi simetal, limosin yang biasa ditambat, nanti akan berantem sahabat semuanya. Nah, kemudian ini contoh jenis kandangnya. Sapi yang sudah biasa dikolonikan tidak akan berantem satu dengan yang lainnya, tidak akan saling jeruduk satu sama yang lainnya. Nah, ini kandang individual ditambat, biasanya mereka ketika dilepas akan saling berantem, saling jeruduk, sehingga banyak terjadi luka, pincang, dan segala macamnya. Nah, yang kedua adalah pemilihan bakalan. Pemilihan bakalan, kita pilih bakalan yang produktif, umurnya 2 tahun, tapi ada batasan juga, batasan umur mungkin sekitar 6 tahun. Kemudian bangsanya apa yang akan kita pilih, sesuaikan dengan tadi kandangnya atau sesuaikan dengan pangsa pasarnya. Bisa Brahman Cross, Brahman, sapi PO atau sapi Bali, dan kita akan sesuaikan juga dengan target pasar kita nanti. Kemudian harganya, ini kesalahan-kesalahan yang ada di masyarakat, terkadang melihat sapi performanya bakalan bagus baru umur 1 tahun udah harganya 17 juta contoh, padahal pangsa pasarnya nanti rencananya akan dijual untuk potong biasa, sehingga dari harga awalnya tidak masuk harga per kilonya, contoh sudah 70 kilo padahal harga jualnya hanya sekitar 52 ribuan, seperti itu sahabat. Kemudian pilih yang sehat, memiliki rangka yang panjang tinggi untuk proporsi daging. Kemudian kita lihat juga riwayat bakalannya, apakah kebiasaan di kandang asalnya, dimanjakan apa tidak, dimandikan apa tidak, itu hal-hal yang mungkin perlu kita pikirkan. Nah, ini contoh umur bakalan yang masih muda-muda, masih 18 bulan, barangkali bakalan yang masih di bawah 1,5 tahun, ini untuk penggemukan perlu waktu yang masih cukup lama lagi, karena untuk kematangan atau kualitas dagingnya yang lebih baik. Nah, bakalan yang kita pilih juga bisa kita milih yang kurus seperti ini, tinggi, panjang, sehingga proporsi dagingnya bisa mengisi di punggung, di paha belakang, kemudian di paha depan, ataupun di leher, atau mungkin di punuknya sahabat.
Nah ini kita lihat bakalan yang dari pasar juga harus hati-hati karena berasal dari beberapa peternak yang perlakuannya berbeda-beda. Ketika kita satukan dalam populasi mungkin akan mengalami adaptasi yang akan cukup lama, sehingga waktunya juga cukup lama. Kemudian bakalan ini juga kita akan lihat seberapa jauh kita melakukan transportasi, karena transportasinya cukup jauh, penyusutannya cukup tinggi, butuh waktu cukup lama juga untuk pengembalian ke berat badan asal. Yang ketiga adalah manajemen pakan. Sebenarnya idealnya pakan dan kandang ini kita buat bersamaan, kita siapkan secara bersamaan, mengingat setiap ternak sapi akan membutuhkan lahan rumput, lahan kemudian bahan-bahan baku pakan lainnya ketika kita akan mendesain konsentrat dan segala macamnya. Sesuaikan dengan target waktunya, waktu panennya mau berapa lama. Ini manajemen pakannya harus berjalan juga, sehingga kita bisa menghitung asupan bahan keringnya. Sapi yang digemukkan dalam jangka waktu 3 bulan, pasti asupan bahan keringnya akan dimaksimalkan penggemukan, makanya akan disebut namanya feed lot, berikan pakan yang banyak kan, seperti itu. Boleh menggunakan partial ration, konsentrat atau bahan pakan penguat lainnya dipisahkan dengan rumput atau dengan TMR atau complete feed. Kemudian kalau pada sapi kandang koloni kita akan melakukan kontrol dari bak pakan setiap hari, apakah sisa, kurang atau berlebih. Kemudian kita pastikan bahan baku konsentrat kita berkualitas baik sehingga benar-benar bagus untuk penggemukan. Kemudian sumber seratnya kita pastikan juga, apakah rumput lapangan, apakah daun rumput-rumputan yang lain seperti kingkre dan segala macamnya, daun jagung yang udah silase atau highlight, ini kita pastikan. Ini manajemen pakan koloni seperti ini akan kita lihat setiap hari diameter intake-nya, kemudian kita sesuaikan dengan berat badan ketika hari tersebut atau DOF namanya, days on feed. Kemudian kalau evaluasi diameter intake di kandang-kandang yang individual atau tambat seperti ini agak susah kalau jumlahnya cukup banyak, sehingga harus ngerti catatan satu persatunya, recordingnya. Dan ini harus kita pastikan desain kandang individual pun harus mengakses asupan air, sahabat. Kemudian manajemen populasi, keseragaman grade awal, berat badan sapi yang seragam, tidak boleh mencampurkan sapi yang berat 400 dengan sapi yang berat 250. Kemudian keseragaman grade panen, sapi-sapi yang kita hasilkan dalam jangka penggemukan itu, ketika kita menggemukkan 100 ekor, ya maksimalkan 100 ekor itu akan panen secara bersamaan. Artinya grade-nya seragam, grade-nya premium semuanya, grade A semuanya, grade B semuanya, seperti itu, sahabat. Sehingga tidak ada perbedaan yang jauh grade premium dengan grade C atau grade D kan, seperti itu, sahabat. Kemudian prediksi penjualannya, kita harus juga tahu kapan waktunya, sehingga harus kita persiapkan dengan baik. Kemudian perencanaan penggantian sapi, kapan kita mau mengganti atau mengisi kembali sapi. Ketika dalam populasi besar itu akan dihitung antara pengeluaran sapi dan pemasukan sapi, sehingga berimbang, kandangnya tidak akan kosong, sahabat. Nah ini contoh judging dan grading. Kita lihat sapi-sapi seperti ini, sapi-sapi yang karkasnya cukup bagus karena porsi dagingnya akan mengisi di paha belakang, kemudian di punggung atas, di punuknya, kemudian di bagian lehernya, sahabat. Kemudian tanduknya tidak terlalu besar sehingga karkasnya insya Allah masuk. Nah ini contoh yang berikutnya adalah sapi yang sebenarnya belum full karena ini masih belum begitu penuh, di atas juga belum begitu penuh, paha belakangnya juga belum begitu penuh. Nah ini sama sapi-sapi yang di masyarakat, sebenarnya rangkanya cukup panjang, tetapi mungkin karena pakannya tidak terlalu bagus sehingga paha belakang tidak terlalu ngisi. Ini kecenderungannya perutnya agak ngisi, agak gede, ini karkasnya tidak terlalu bagus, sahabat. Kemudian ini juga contoh yang tadi, ini akan proporsi dagingnya ada di leher, di punuk, di punggung, kemudian di paha belakangnya. Sementara perutnya kecil, ini sama bagus, pasti ini premium, mungkin karkasnya bisa sampai 52%, sahabat. Nah kemudian
jangka waktu penggemukan harus kita pikirkan, harus kita desain dari awal. Apakah pembesaran setengah jadi? Ini beberapa peternak penggemukan memakai ini. Sapi-sapi yang sudah terbiasa makan konsentrat di feedlot besar dibeli, kemudian digemukkan lagi dengan pakan yang berbeda di peternak tersebut. Atau penggemukan jangka waktu 3 bulan, ini harus kita kejar diameter intake-nya, asupan bahan kirinya 2,5 sampai 3% berat badan. Begitu juga yang 4 bulan. Nah, yang 6 bulan harus hati-hati, karena ketika memang diameter intake-nya 3 bulan pertama dimaksimalkan, kemungkinan di 5 bulan ke sana puncak produksi sudah terlampaui, sehingga diameter intake-nya ataupun ADG-nya, konversi ke ADG-nya akan menurun. Ini hati-hati, dan kecenderungannya menjadi lemak, sehingga desain pakan dari awal harus benar-benar diperhitungkan dengan matang. Apalagi sapi-sapi yang memang dipelihara selama 12 bulan, ini harus hati-hati banget seperti apa kita mendesain pakannya, sahabat. Nah, kemudian ini kita lihat contoh jangka waktu penggemukan, kita hitung akan berapa lama tadi. Kemudian sesuaikan pangsa pasar harian saat pemotongan sepi, berarti kita mungkin harus memanen sapi-sapi yang berat badannya kecil, sapi Bali, sapi PO seperti itu. Kemudian pada saat pangsa pasar pemotongan rame hari raya, ya harus kita keluarkan sapi-sapi yang grade-nya besar-besar. Untuk Idul Kurban itu juga sapi-sapi kecil, mungkin melihara sapi Bali. Kemudian untuk Idul Adha tadi, Idul Fitri membutuhkan sapi-sapi yang besar. Nah, terutama untuk korban-korban yang nilainya fantastis, korban untuk presiden, ya jangan banyak peternak-peternak kita meniru, karena itu keberuntungannya hanya 1 orang setiap provinsi. Atau korban untuk artis yang beratnya 1 ton lebih, ya nggak usah terlalu banyak meniru yang seperti itu, karena keberuntungannya hanya untuk beberapa orang dalam satu provinsi, tidak banyak orang. Ini yang harus kita perhatikan, sahabat. Sesuaikan harga dan pembelian awalnya tadi seperti itu. Kalau targetnya untuk pemotongan harian, ya kita belinya adalah sapi-sapi yang ketika kita timbang, harga belinya tidak jauh berbeda atau hampir sama dengan harga jualnya. Jangan terlalu timpang, karena kalau terlalu timpang, ini potensi kerugiannya semakin tinggi. Nah, ini contoh. Ini untuk lebaran haji, kita bisa penggemukan dalam jangka panjang, kita bisa memilih sapi Bali. Kemudian untuk Idul Fitri, kita bisa ambil sapi-sapi yang besar, karena pemotongannya rame, sehingga memotong 1 ekor besar lebih baik daripada memotong 2 ekor kecilan seperti itu pada saat pemotongan ramai seperti Idul Fitri. Kemudian ini untuk presiden tadi, jangan banyak meniru seperti itulah, karena yang untuk prestis itu tidak terlalu banyak peminatnya. Kalau kita sebagai penggemukan pemula ke arah sana, ya nanti banyak hal-hal yang mungkin bisa mengecewakan kita, sahabat. Nah, kemudian kesehatan hewan ini penting juga. Begitu penggemukan masuk, sudah harus diberikan suportif terapi, preventif, pemberian obat cacing, kemudian pemacu nafsu makan. Kemudian kita minimalisir kematian, kita minimalisir potong paksa. Kemudian kejadian penyakit kalau bisa kita tekan dengan pencegahan, kemudian pengobatan ini juga berpengaruh. Ketika banyak yang sakit, kesehatannya tidak maksimal, ini biaya pengobatan dan tingkat kesembuhannya juga berpengaruh di performa penggemukan. Kemudian antisipasi penyakit, kita harusnya sudah bisa memprediksi, contoh riwayat penyakit tahunan. Setiap musim pancaroba akan ada demam 3 hari, kemudian ada penyakit-penyakit lain yang memang harus kita sebenarnya siap-siap antisipasi dengan perubahan musim, perubahan cuaca, dan segala macamnya. Kemudian kesehatan hewan ini mempunyai peran penting, salah satunya untuk perhatian secara khusus, merasa memiliki care terhadap kesehatan di populasi penggemukan itu. Nah, sahabat, mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lain waktu akan kita sambung lagi. Jangan lupa subscribe, share, dan